Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan warga kerajaan yang saya cintai. Pagi hari ini kita ada di minggu pertama bulan September. Saya percaya bahwa satu bulan kemarin selama Agustus saudara disertai Tuhan, amin. Lewat apapun dan pergumulan seberat apapun yang saudara lagi hadapi, saya tahu kita udah lewat 5 minggu dan ini menjadi minggu pertama di bulan September. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari saudara, amin. Pertolongannya juga selalu ada bagi kita, tersedia. Lebih daripada itu, mujizat dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai saudara. Oleh karena itu, di pagi hari ini tentu kita akan mempersiapkan hati untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari siapkan hati saudara, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan bawa sampai di bulan yang ke-9, bulan September, di minggu pertama ini. Kami tahu bahwa ada berkat yang spesial yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang akan kami alami di bulan ini. Bahkan kami melihat pintu-pintu itu terbuka. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bersama Tuhan kami pasti melakukan perkara besar. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Berkati umat-Mu dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Sehingga ketika mereka pulang, ketika mereka selesai dengan firman Tuhan ini, ada satu kekuatan baru, ada sebuah harapan baru, ada sebuah tujuan yang semakin pasti di dalam Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa, Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus bersama dengan setiap saudara di mana mereka berada dan sementara mengikuti ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sekali lagi salam kekasih Tuhan sekalian, saya mulai dengan berkata bahwa ada satu naturnya Tuhan atau sifatnya Tuhan, yaitu Dia ingin membawa saudara itu dari satu tempat ke tempat berikutnya. Atau dalam bahasa firman Tuhan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory kepada glory. Nah, kalau kita perhatikan, ini berarti mengandung sebuah pengertian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang aktif, yang ingin membuat saudara itu menikmati setiap proses tuntunan Tuhan. Dan di pagi hari ini tentu tujuan di ujung sana adalah Tuhan ingin membuat saudara menjadi berhasil. Setuju, katakan amin. Nah, untuk sampai kepada keberhasilan itu, ada satu kata yang menjadi tema kita di bulan ini, yaitu promosi. Berapa banyak saudara suka dengan kata promosi? Tepuk tangan bagi Allah kita. Berapa banyak saudara mau mengalami promosi? Tentu semua pingin untuk mengalami promosi. Namun satu hal, untuk supaya kita mencapai goalnya Tuhan lewat promosinya Tuhan, maka saya mau bilang ini adalah cara Tuhan untuk memberkati saudara. Tentu di minggu-minggu kemarin atau bulan-bulan kemarin kita udah bicara tentang banyak hal, baik itu tentang equipping, tentang renovate, macam-macam yang akan memberi sebuah persiapan sebagai proses kita menuju kepada keberhasilan. Dan proses menuju sana itu yang saya bilang adalah promosi. Nah, pagi hari ini kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan akan saya bawakan untuk kita mengerti bahwa peninggian ataupun promosi bagi seseorang itu bukan datang dari timur, bukan datang dari barat atau dari laut, dari gunung, dan juga bukan dari tempat yang lain datangnya. Tapi Alkitab bilang datangnya dari Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa peninggian atau promosi itu datang dari Tuhan? Ini catat dulu pertama-tama bahwa peninggian itu datang dari Tuhan. Promosi itu datang dari Tuhan. Kalau promosi itu datang dari Tuhan, berarti itu miliknya Tuhan. Yang akan Dia karuniakan kepada saudara, yang akan Dia berikan kepada saya, Dia berikan kepada Anda semua, untuk engkau menikmatinya sampai mencapai tingkat yang maksimal di dalam hidup ini. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini akan banyak mengajar kita tentang sebuah peninggian atau promosi itu bukan datang dari timur, bukan datang dari barat, atau dari laut, dari gunung, dan bukan juga dari tempat lain, tapi datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, saya bawa saudara untuk lihat 1 Samuel pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Kita belajar dari doanya Hana. 1 Samuel pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8 bunyinya begini. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tapi mengangkatnya juga dari sana. 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan
dan meninggikan juga. Ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dan untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya dia menaruh daratan. Ini sepenggal doa yang dinaikkan oleh Hana waktu dia tidak memiliki anak dan suaminya Elkana itu mengambil istri lagi, sehingga madunya itu selalu menyakiti Hana. Sampai satu hari datang waktu untuk mereka pergi ke rumah Tuhan. Hana masuk di rumah Tuhan dan dia berdoa sungguh-sungguh. Dia menyatakan kerinduannya yang begitu dalam supaya Tuhan mengaruniakan kepada dia anak. Dan sepenggal doa yang saya sampaikan di dalam 1 Samuel 2 ayat 6 dan sampai 8 ini berbicara tentang bagaimana Hana meyakini seyakin-yakinnya bahwa peninggian itu datang dari Tuhan, atau berkat itu datang dari Tuhan, promosi itu datang dari Tuhan. Hana kan dalam keadaan terpuruk ini, kehidupannya itu menjadi bulian daripada wanita-wanita yang lain, sebab di Israel kalau orang tidak punya anak disebut dia terkutuk. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Hana berdoa dengan sepenuh hati, dengan kusuk sama Tuhan, sampai Elia mengira bahwa dia mabuk oleh anggur. Tapi kalau kita perhatikan dari 3 ayat ini, 1 Samuel 2 ayat 6 dan sampai 8 ini berbicara tentang sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Dia menurunkan ke dunia hormat, tapi dia yang mengangkat juga. Kemudian Tuhan yang membuat miskin, Tuhan yang membuat kaya. Dia merendahkan dan juga dia meninggikan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Jadi selalu bicara tentang promosi, selalu bicara tentang peninggian, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan yang punya alas bumi dan dia di atasnya dia menaruh daratan. Jadi dari ayat-ayat ini berbilang Tuhanlah semuanya yang akan mampu meninggikan dan juga meruntuhkan, mampu mempromosikan saudara atau membuat saudara turun. Nah, hari ini mari pegang ayat ini untuk menguatkan saudara. Satu ayat lagi dari Mazmur 75 ayat 7 dan 8, saudara perhatikan. Mazmur pasal 75 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi dari 1 Samuel, dari Mazmur 75 ini memberikan kepada kita petunjuk yang jelas bahwa Tuhan berkuasa penuh, berdaulat penuh untuk membawa siapapun yang dia mau untuk naik, bawa ke atas, dipromosi, mengalami hal-hal yang luar biasa. Tapi dia tangan yang sama pun yang dapat menurunkannya, dapat membuat kamu menjadi tak berdaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu 2 ayat ini mengajarkan kepada kita untuk pertama ngendalin Tuhan, yang kedua melekat sama Tuhan, yang ketiga jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dengan 3 hal ini kita lakukan, maka kamu akan melihat Tuhan berbuat sesuatu di dalam hidupmu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Nah saudara, ada banyak orang yang menempuh segala cara untuk membuat dirinya berbeda, menonjol, dikenal, dihargai dan dihormati oleh orang lain. Ini yang disebut ambisi. Ambisi itu baik, saudara, kita hidup harus punya ambisi. Jika tidak, maka kamu seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ada banyak orang menempuh segala cara untuk membuat dirinya itu berbeda, menonjol, dikenal, dihargai, dihormati oleh orang lain. Dan yang saya sebut ini adalah ambisi. Kalau saudara perhatikan kata ambisi itu dari bahasa Inggrisnya itu ambition, atau berasal dari bahasa Latin yaitu ambitio. Ambisi, hasrat besar seseorang terhadap kekuasaan, kehormatan, kemasyhuran, atau apa saja yang memberikan keunggulan dan keistimewaan. Itu ambisi, atau ambition, atau ambitio dalam bahasa Latin. Nah, keinginan seseorang untuk membedakan diri dari orang lain. Ambisi bisa juga diartikan usaha orang untuk memajukan dirinya. Nah ini,
Usaha orang memusuhkan diri. Siapa sih yang tidak mau maju? Semua orang ingin maju. Karena itu kamu mesti punya ambisi untuk mengerjakannya. Nah, yang salah adalah jika kita menjadi ambisius. Menjadi orang yang menghalalkan semua cara demi ambisinya. Itu disebut ambisius. Tapi kata ambisi itu sebenarnya ambitio, penting untuk saudara dan saya gunakan dalam hidup ini. Nah, tidaklah salah saya bilang tadi bahwa kita memiliki ambisi. Asal jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan ambisi itu mesti sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mesti sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ambisi untuk meninggikan diri, misalnya mencari kedudukan dengan mempromosikan diri sendiri atau mencari hormat dan pujian dari manusia, itu adalah perbuatan yang dicela Tuhan, saudara. Jadi mari kita melihat bahwa ambisi yang sehat itu adalah semua jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak menyimpang dari kebenaran. Tapi kalau kita meninggikan diri, mencari kedudukan, mempromosikan diri dengan berbagai cara supaya mendapat hormat dan pujian dari manusia, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya punya contoh Alkitab dari Bilangan 16, saudara temukan Bilangan 16, pulang baca seluruh pasal ini tentang Korah. Korah mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan mengajak orang untuk memberontak melawan Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Akhir dari cerita Korah, saudara mesti tahu bahwa ambisinya yang berubah menjadi ambisius itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dan juga semua orang yang mengikuti dia. Saudara bisa lihat bahwa Korah dihancurin sama Tuhan. Gara-gara dia berambisi untuk mengkudeta Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar untuk melihat bahwa peninggian itu, promosi itu hanya datang dari Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Peninggian itu hanya datang dari Tuhan. Tanam di hati saudara dan seluruh jemaat tentunya berkata bahwa peninggian atau promosi itu datang dari Tuhan. Apa sih sebenarnya itu promosi, Pak? Saya coba ngambil dari King's Word menurut Merriam-Webster. Saudara, promosi itu yang pertama artinya peningkatan posisi, pangkat atau penghargaan atau yang disebut kenaikan. Jadi pengertian yang pertama dari promosi itu adalah peningkatan posisi, pangkat ataupun penghargaan. Kemudian yang kedua, promosi itu adalah berpindahnya peringkat. Kalau di Merriam-Webster dia bilang seperti orang yang memindahkan anak catur dari pion yang kecil, dia berubah menjadi kuda, berubah menjadi menteri atau berubah menjadi raja. Jadi posisi yang kecil menjadi berpindah menjadi posisi yang berikut lewat langkah-langkah tentunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, promosi itu artinya mengalami kenaikan kelas, status dari tingkat yang rendah menuju tingkat yang tinggi. Jadi tiga pengertian tentang promosi ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan yang merendahkan, Tuhan juga yang meninggikan, atau Tuhan yang mengangkat dan Tuhan juga yang menurunkan. Oleh karena itu pegang janji Tuhan supaya engkau tetap diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara, secara sederhana kata promosi atau promosi itu dapat diartikan kenaikan tingkat, status, kelas, kedudukan, pangkat, kehormatan yang didapat karena sebuah atau beberapa prestasi yang saudara capai. Jadi promosi itu karena ada pencapaian-pencapaian yang engkau alami dan itu terbukti bisa dipertunjukkan pencapaian itu, maka engkau layak untuk mendapat sebuah peningkatan. Nah, oleh karena itu secara sederhana saya bilang promosi itu adalah tingkat kelas, kedudukan, pangkat, kehormatan yang didapat karena sebuah atau beberapa prestasi yang dicapai. Jadi jika engkau punya prestasi, maka engkau pasti akan menikmati promosi
yang ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat sebuah cerita di dalam firman Tuhan bahwa suatu hari Ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Saudara mesti ingat ini cerita. Yohanes ini datang kepada Yesus dan meminta agar kedua anaknya beroleh kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Allah. Bagaimana respon Yesus terhadap permintaan ibu ini? Saudara baca di dalam Matius 20 ayat 26-27, Yesus responnya begini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, Alkitab bilang hendaklah dia menjadi hamba. Jadi ada dua hal yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu barang siapa yang ingin menjadi besar, atau barang siapa yang ingin menjadi terkemuka. Menjadi besar dan terkemuka itu seperti sebuah ambisi yang luar biasa yang ingin dicapai oleh siapapun. Nah, Yesus kasih dua perkataan yang mengejutkan menurut saya, yaitu kamu mesti jadi pelayan. Mau jadi besar tidak serta-merta saudara, tapi kamu mesti menyediakan diri jadi pelayan. Kemudian dia bilang yang mau jadi terkemuka, kamu mesti start dari hamba. Jadi titik startnya itu adalah pelayananmu dan kehambaanmu. Setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Pelayananmu dan kehambaanmu. Itu titik start untuk kamu melihat Tuhan promosi kita lebih dahsyat di sana. Setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu sebagai orang percaya tentu terlebih-lebih lagi kita yang sudah melayani Tuhan, kita tidak diperkenankan mencari kedudukan dan hormat bagi diri sendiri seperti dilakukan oleh orang-orang dunia. Menggunakan segala cara, sikut sini, sikut sana, jelekan sini, jelekan sana, jatuhkan sini, jatuhkan sana, demi saya yang dipromosi. Oh, salah besar saudara. Itu mungkin dunia bisa lakukan seperti itu, tapi bagi engkau dan saya, orang percaya yang sudah melayani Tuhan, mari ikut langkah-langkahnya Tuhan. Kalau mau jadi terbesar harus jadi pelayan. Kalau mau ditinggikan maka lu jadi hamba dulu. Itu sudah merupakan hukumnya Tuhan, karena itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus di dalam Matius 20 tadi, bahwa jika barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, dan yang mau jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Berapa banyak saudara mau jadi besar? Oh, berarti saudara siap jadi pelayan. Berapa banyak yang siap mau jadi terkemuka? Kamu mesti jadi hamba dulu. Itu Yesus yang bilang. Oke, jadi perhatikan ayat ini, sangat membuat kita mengerti apa maksud Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu warga kerajaan yang saya cintai, pagi hari ini juga saya ingin membagikan untuk saudara beberapa rahasia dari firman Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan promosi dari Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau dipromosi Tuhan? Sekali lagi lambaikan tangan. Saya mau bagikan beberapa rahasia Alkitab tentang cara untuk saudara dan saya dipromosi sama Tuhan. Saya mulai dengan sharing kepada saudara apa yang dilakukan oleh Ibu Joyce Meyer dalam perbincangannya atau diskusinya dengan pemimpin-pemimpin yang sukses, pemimpin Kristen yang sukses. Dan beliau membahas bagaimana seseorang bisa mendapat promosi dari Tuhan serta dapat mempertahankan promosi tersebut. Jadi kadang-kadang orang itu dapat promosi dari Tuhan, mau dipromosi, tapi untuk pertahankan di mana posisi dia berada setelah dipromosi itu tentu sangat sulit. Dan Joyce Meyer itu mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa orang-orang sukses Kristen. Dan dari hasil perbincangan itu dia menemukan begini, bahwa rahasia orang-orang yang berhasil naik ke puncak dan mempertahankannya di situ adalah mereka yang memiliki takut dan kagum yang penuh hormat kepada Tuhan. Takut dan kagum serta penuh hormat kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang dipromosi Tuhan, kemudian bertahan di puncaknya. Nah, ini yang mesti saudara dapati. Dipromosi Tuhan tuh gampang. Hari ini Tuhan bisa promosi. Tapi untuk mempertahankan di posisi itu tentu tidak mudah. Butuh banyak hal yang mesti dikerjakan, butuh banyak hal yang mesti di manage dalam hidup kita sehingga Tuhan tetap
membackup saudara di posisi di mana kita dapat dari Tuhan. Oleh karena itu rahasia orang berhasil naik ke puncak dan tetap ada di situ. Dia mempertahankannya adalah dia yang memiliki rasa takut dan kagum serta penuh hormat kepada Tuhan. Catat itu, takut, kagum, penuh hormat kepada Tuhan. Nah, saya tunjukkan kepada saudara satu ayat ya. Dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Ayat ini membuat saya terkagum-kagum kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 12 berkata begini. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Wow. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Betapa Pengkhotbah 7:12 ini luar biasa. Berkata bahwa perlindungan hikmat adalah seperti, saya garis bawahi seperti dan saya bikin hurufnya tebal supaya menjadi fokus saya. Yaitu perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Hikmat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi perlindungan hikmat melindungi saya, melindungi saudara, dan Alkitab bilang dia seperti perlindungan yang dikerjakan oleh uang. Jadi takut akan Tuhan itu betapa berharganya. Kira-kira begitu. Betapa bernilainya bagi saudara. Perlindungan hikmat itu bernilai seperti engkau menggunakan uang. Seperti kita menggunakan duit kita. Dan beruntunglah yang mengetahui. Berapa banyak saudara mau beruntung? Kau mesti tahu tentang ini. Yaitu hikmat yang memiliki atau yang memelihara kehidupan pemiliknya. Jadi hikmat itu memiliki orang yang punya. Beruntung yang mengetahui bahwa hikmat itu memelihara hidup pemiliknya. Hikmat, takut akan Tuhan, itu akan memiliki kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu lihat, apa yang tadi Joyce Meyer temukan dari diskusi-diskusi yang dilakukan dengan pemimpin-pemimpin sukses itu, dia bilang takut akan Tuhan, kagum dan penuh hormat kepada Tuhan. Sebab perlindungan dari hikmat itu sama seperti perlindungan uang. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Sama, saudara tidak bisa hidup kalau tidak ada hikmat. Amin. Kita tidak akan bisa hidup. Saudara mungkin berkata, Pak, waduh saya kalau tidak ada uang ini seperti apa? Sudah mati, sudah rasanya. Dan demikian juga kalau kamu tidak punya hikmat, maka kamu tidak bisa menikmati ini hidup. Itulah yang dikatakan oleh Joyce Meyer bahwa orang-orang yang sukses, berhasil mempertahankan keadaannya pada posisi berhasil. Karena dia memiliki perlindungan hikmat. Dia mengetahui bahwa dia memiliki perlindungan hikmat. Dan itu mendatangkan keuntungan bagi saudara, bagi saya, dan bagi kita semua. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, ketika kita memiliki kehidupan rohani yang benar, saudara, maka kita akan memiliki roh Allah yang memberi hikmat dan pengertian untuk mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kelimpahan secara jasmani. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Ketika saudara memiliki kehidupan rohani yang benar, maka kita akan memiliki roh Allah yang memberi hikmat kepada kita, bahkan memberi pengertian kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kelimpahan bagi hidup ini. Firman Tuhan sudah pasti akan menunjukkan bukti-bukti tepat ketika saudara melakukannya. Jadi waktu saudara melakukan sesuatu, Tuhan akan tunjukkan bukti-bukti atau cara-cara yang akan kita lakukan supaya engkau menikmati keberhasilan yang dari Tuhan. Sehingga orang-orang yang memiliki rasa takut dan kagum kepada Tuhan itu yang pertama adalah orang yang menghabiskan waktunya selalu bersama Tuhan. Kemudian memperlakukan orang lain dengan benar, sungguh-sungguh berjalan dalam buah-buah roh. Inilah hal-hal yang Tuhan perhatikan untuk mempromosikan saudara, mempromosikan kita. Jadi kalau kita melihat bahwa Tuhan buat kita berhasil, karena dia mau saudara dan saya menikmati hasil yang lebih baik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, warga kerajaan yang dicintai,
Saya percaya bahwa tangan Tuhan itu adalah tangan yang mendatangkan kebaikan bagi saudara. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan posisi dari Tuhan adalah begini. Adalah mereka yang tetap melakukan hal-hal benar yang membawa mereka ke puncak tersebut. Saudara mesti ingat bahwa Tuhan yang membuat kita naik. Dan dia juga yang dapat menurunkan kembali. Sebab Tuhan berkuasa untuk menaikkan dan dia berkuasa untuk menurunkan. Dia berkuasa untuk mempromosikan saudara. Tapi dia juga punya kuasa untuk membuat engkau terjungkir dari keadaan itu. Nah, makanya kita mesti tetap mempertahankan atau menjaga kehidupan kita, memiliki hidup, menjaga kehidupan rohani ini agar supaya selalu berkenan kepada Tuhan, selalu berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu kurang lebih ada 4 rahasia daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rahasia Tuhan untuk saudara dan saya mendapat promosi dari dia. Saya mulai dengan poin yang pertama, yaitu bahwa kalau engkau mau dipromosi oleh Tuhan, yang engkau mesti lakukan adalah kenakan pikiran Kristus di dalam diri saudara. Pikiran Kristus artinya pikiran yang diurapi. Pikiran yang selalu sepadan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buka dulu sebentar 1 Korintus 2 ayat 16, saudara. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya garis bawahi, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Gak ada yang bisa mengerti dan mengetahui pikiran Tuhan. Nah, orang yang mengerti pikiran Tuhan adalah dia yang selalu intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup tiap-tiap hari. Oleh karena itu 1 Korintus 2 ayat 16 ini berkata, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Tuhan? Tetapi kami, kata Paulus, memiliki pikiran Kristus. Jadi ketika saudara memiliki pikiran Kristus, maka engkau mengerti kapan timingnya Tuhan. Engkau mengerti waktunya Tuhan. Engkau mengerti detakan jantungnya Tuhan. Oleh karena itu mari kenakan pikiran Kristus. Sehingga yang ada di pikiran kita adalah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan. Itu yang kita pikirkan. Itu pikiran Kristus. Nah, kita tidak berpikir yang aneh-aneh untuk mengejar ambisi kita dan lain sebagainya. Tapi kita bergerak ikut derap langkahnya Tuhan. Dan setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian yang kedua, apa yang mesti saudara lakukan supaya engkau dipromosi Tuhan? Gak ada yang lain, yaitu takut akan Tuhan. Jadi kalau yang pertama memiliki pikiran Kristus, yang kedua kamu mesti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Coba perhatikan Mazmur 112 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada semua perintahnya. Jadi kalau kamu takut akan Tuhan, kamu akan menyukai perintah-perintah. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan tersendiri. Jadi itu yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan itu adalah suka kepada semua perintah-perintahnya. Ayat 2, anak cucumu akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pastikan engkau menjadi angkatan orang benar. Hidup di zaman manapun, hidup di sebuah season manapun, engkau mesti jadi orang benar. Sebab anak cucumu akan perkasa di bumi. Karena engkau adalah angkatan orang benar yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi ayat yang ketiga. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi takut akan Tuhan itu artinya suka kepada semua perintahnya. Kemudian engkau mesti menjadi angkatan orang benar. Yang ketiga, kamu mesti jadi orang bijak. Kebajikanmu tetap untuk selamanya. Kemudian yang berikut, di dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Pastikan kamu ada orang benar. Jadi poin yang kedua ini yang harus kita dapati atau rahasia supaya kita dipromosi adalah takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan itu ada 4 hal. Yang pertama, kamu mesti menjadi orang yang
Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, menyukai segala perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, engkau mesti jadi orang benar, angkatan orang benar. Engkau hidup di season manapun, kamu harus tetap menjadi orang benar. Kemudian berikutnya adalah engkau memiliki orang yang memiliki kebajikan di dalam hidup ini. Dan yang berikut adalah engkau hidup di dalam terang Kristus. Jadi takut akan Tuhan seperti itu. Yang ketiga, saudara, apa yang menjadi rahasia supaya saudara dipromosi Tuhan? Yaitu engkau mesti siapkan dirimu untuk memulai sesuatu dari hal-hal yang kecil. Setuju, katakan amin. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan berpikir sesuatu yang besar dulu, tapi engkau mesti mulai dari sesuatu yang kecil. Sebab Alkitab bilang, jika engkau setia dalam perkara kecil, Dia akan mempercayaimu dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Oleh karena itu jangan sekali berpikir untuk sekali meledak jadi besar. Tapi engkau lupa untuk memulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa kamu lakukan. Oleh karena itu waktu Tuhan memberi kelaparan kepada Israel. Dan ada seorang janda imam yang datang kepada Nabi Elia. Dan dia berkata, aku terlilit hutang, anakku mau diambil. Dan Alkitab bilang, Nabi itu bertanya, apa yang ada di tangan? Dia bilang cuman tepung dan minyak dibuli-buli yang sedikit. Dia bilang pulang tuang itu minyak dan hiduplah engkau dan anakmu dan bayarlah hutang-hutang. Saudara melihat bahwa dari hal yang sederhana, cuman minyak yang sedikit yang ditumpahkan tapi menghasilkan kedahsyatan yang luar biasa. Saya percaya jika kita mulai dengan hal-hal yang kecil, berarti engkau sementara mengharapkan terjadi dalam hal yang besar. Setia dalam perkara yang kecil, memulai dengan yang biasa-biasa saja, sampai nanti perkara yang dahsyat pun engkau tidak lagi takabur. Artinya bahwa engkau mempersiapkan diri karena kita mulai dari kecil. Kita sudah biasa dari hal yang sederhana dan kita sudah mulai biasa dengan hal yang tidak ribet dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, sebentar kita baca dulu Matius 20 ayat yang ke-26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, saya ulangi lagi, bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Jadi pelayan, sederhana, kecil. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, Alkitab bilang, di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba. Kecil, sederhana, tidak dilihat orang, dianggap sepele, tapi karena kamu tekun, sungguh-sungguh, siap-siap engkau dipromosi sama Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara, ini penting, yaitu hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Engkau mesti penuh percaya kepada Tuhan. Hatimu tidak boleh goyah, hatimu tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga, tapi kamu harus penuh percaya hanya kepada Tuhan bahwa Dia penentu masa depan. Setuju, katakan amin. Yeremia 29:11 berkata bahwa aku Tuhan mengerti, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata begitu. Jadi hati kita mesti penuh percaya kepada Tuhan saja. Coba perhatikan Mazmur pasal 112 ayat 7, 8, dan 9. Bagaimana hatinya penuh percaya kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Katakan dengan saya, hatiku penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatiku penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatiku penuh kepercayaan kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian ayat 8 dia bilang hatinya teguh, tidak takut sehingga dia memandang rendah para lawan. Tidak takut, hatinya teguh. Dan begitu berikut ayat 9. Dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Wah, luar biasa. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan karena hatinya tetap percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan bahwa empat hal ini mesti menjadi bagian yang memenuhi hidup saudara, supaya promosi dari Tuhan, peninggian dari Tuhan itu datang kepada saudara dan saya. Masih ingat yang pertama,
memakai pikiran Kristus. Kemudian yang kedua, saudara mesti takut akan Tuhan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, mulailah dari segala hal yang kecil dan sederhana, supaya engkau dapat peninggian dari Tuhan. Sebab kalau kita bilang setia dalam perkara kecil, Dia akan mempercayakan perkara yang besar. Kemudian yang keempat, rahasia yang keempat adalah hatimu harus penuh percaya hanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan keadaan saudara pagi hari ini? Apakah engkau mau untuk dipromosi sama Tuhan? Miliki 4 rahasia Tuhan ini. Dan dimulai dengan engkau mulai bijaksana dalam hidup ini. Sebab Alkitab bilang orang yang berhikmat itu dipelihara oleh hikmatnya seperti pemeliharaan uang. Jadi pagi hari ini pastikan bahwa engkau orang yang bijaksana, yang menaruh hatinya penuh kepada Tuhan, yang percaya, takut dan gentar akan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, lambat atau cepat Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Oleh karena itu bagi Tuhan, Dia tidak ingin engkau terus kecil, engkau terus dalam keadaan yang tak berdaya. Tapi Dia ingin angkat kamu, Dia ingin dudukan kamu dengan para bangsawan. Dia ingin menjadikan engkau orang ternama, terpuji dan terhormat di mata manusia dan juga di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara, menjadi kekuatan bagi kita yang mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Pagi hari ini juga mari persiapkan hati saudara. Kita akan sama-sama perjamuan kudus tentunya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau boleh ambil anggurmu, rotimu, sediakan dan nanti ikuti bersama-sama untuk kita melakukan sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya jemput, mari kekasih Tuhan bangkit berdiri semuanya. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, pagi hari ini kami mengerti hati Tuhan, yaitu Engkau ingin membawa kami naik dan bukan turun. Engkau ingin menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau sementara merancangkan promosi-promosi yang luar biasa. Sehingga dari step yang kecil menuju step yang lebih besar. Dari step yang rendah menuju step yang lebih tinggi. Itu yang akan Engkau lakukan bagi kami. Oleh karena itu kami percaya tidak ada satupun rancangan Tuhan yang mencelakakan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan pagi hari ini bersama dengan semua umat Tuhan, aku berdoa, berikan kepada kami mata yang tertuju padamu. Beri kepada kami hati yang takut akan Tuhan. Beri kepada kami untuk memulai segala sesuatu dari hal-hal yang kecil dan mungkin sederhana. Berikan kepada kami hati yang sungguh melekat sama Tuhan, sehingga tidak ada hal yang menghalangi. Jika Tuhan datang, Tuhan temukan kami untuk kami siap dipromosi sama Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sementara membentuk kami masing-masing menjadi umat yang diberkati di bulan ini. Berkati kami semua, urapi setiap kami. Kami akan makan perjamuan bersama-sama. Sekiranya Tuhan memberkati roti dan anggur yang ada ini, supaya menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami berkomitmen bahwa tidak ada Allah lain di muka bumi ini selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Sebab di dalam nama-Mu segala lutut akan bertalut dan segala lidah akan mengaku percaya kepadamu Tuhan. Oleh karena itu mari berkati kami semua dengan urapan yang baru. Kami mengucap syukur biar pagi hari ini anugerah, kasih sayang serta berkat yang berkelimpahan yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, akan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.